Besar-besar. Hai semua, assalamualaikum. Bertemu lagi di sini bersama Mama Rainbow. Saat ini Mama sedang berada di hutan, tapi bukan hutan belantara, melainkan hutan sawit. Mestinya cukup bilang kebun sawit saja ya, tapi biar keren jadinya Mama bilang hutan sawit. Nah, mumpung sekarang kita lagi berada di hutan alias kebun sawit ini, Mama kali ini ingin mengajak teman-teman semua melihat-lihat dan mencari tanaman-tanaman liar yang bisa kita jadikan tanaman hias. Yuk ikutin Mama terus. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya. Like dan komen juga boleh. Di kebun sawit ini banyak sekali ditemukan tanaman pakis atau tanaman paku. Tanaman pakis ini sebenarnya adalah sejenis tanaman parasit yang hidup dengan cara menempel pada batang pohon atau media lainnya. Tanaman pakis ini memiliki banyak jenis dan varietas. Tapi mohon maaf ya teman-teman, Mama kurang paham dengan varietas tanaman pakis. Meskipun tanaman pakis ini banyak kita temukan dan tumbuh liar di hutan-hutan dan di semak-semak, tapi tanaman pakis ini akan tampil cantik jika kita meletakkannya di dalam pot. Jadi kali ini Mama ingin mengambil beberapa jenis pakis yang ada di kebun ini. Lalu nanti Mama akan menanamnya di dalam pot. Semoga nanti bisa jadi tanaman pakis yang cantik. Cari jenis pakis lainnya. Nah, di sini di pohon pakis ini sepertinya pakis yang menempel di sini jenisnya beda dengan yang pertama tadi. Ini bentuknya seperti ini. Kalau yang tadi kan kayak agak segitiga gitu.
apakah ini lumut hutan yang sama seperti lumut hutan yang suka dijual untuk dipakai sebagai media tanam. Mama ambil aja ya teman-teman. Siapa tahu lumut ini bisa kita jadikan media tanam. Kalaupun misalnya tidak bisa, ya buat dekorasi di pot tanaman hias saja. Di sebelah sini juga ada jenis pakis yang lain, tapi ini sepertinya jenis pakis yang merambat. Wah, di sini juga ada buah ciplukan. Dulu waktu mama kecil dulu, mama seringkali pergi mencari dan memetik buah ciplukan ini bersama teman-teman. Buat yang belum tahu dan belum pernah lihat bagaimana bentuk buah ciplukan itu, nah seperti ini bentuknya. Buah ini dinamakan buah ciplukan karena buahnya bisa kita pencet dan nanti akan ada suara pluk kayak gitu. Buahnya juga bisa dimakan, rasanya manis-manis, asam, seger, seperti mirip-mirip rasa buah delima. Anak-anak zaman sekarang kayaknya sudah jarang ada yang tahu dengan buah ciplukan ini ya. Perjalanan kita, dan di sini mama menemukan banyak sekali tanaman pakis, tapi tanaman pakisnya tidak tumbuh menumpang pada pohon, akan tetapi tumbuh secara mandiri dari tanah. Nah ini luas banget loh tanaman pakisnya, jadi sudah seperti kayak padang pakis gitu. Jenis pakisnya ini juga besar dan tinggi. Ini tinggi tanaman pakisnya mungkin kurang lebih ada sekitar 1 meter sampai dengan 1,5 meter. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan kita, melihat-lihat dan mencari tanaman hias liar lainnya. Di sini sebenarnya mama kepengen sekali bertemu dengan tanaman Epiprenum pinnatum atau tanaman ekor naga. Itu tanaman yang seperti tanaman monstera gitu, daunnya belah-belah. Tapi kayaknya dari tadi mama cari nggak ketemu. Padahal ini kan adanya yang seperti ini. Nah ini nggak tahu nih. Ini kayaknya bukan ya, itu pakis, tapi di sebelahnya itu loh yang belah-belah itu mama kira tadinya itu Epiprenum pinnatum, tapi setelah mama perhatikan lagi ternyata bukan. Katanya sih tanaman ekor naga itu banyak sekali kita temui di pohon-pohon besar di pinggir sungai. Nah ini sebenarnya juga di pinggir sungai ya teman-teman, tapi tidak ada mama temukan. Setelah dilihat dan dicari-cari, ternyata tidak ada ya teman-teman tanaman ekor naga di sini. Ya udah, sekarang kita lanjut berjalan mencari tanaman hias lainnya. Wah, ternyata di sini ada banyak tanaman
Sri Rejeki. Nah, ini di bawah batang-batang pohon ini banyak sekali tanaman Sri Rejeki. Jadi tanaman Sri Rejeki ini sebenarnya adalah jenis tanaman aglonema, tapi dia jenis yang tumbuh liar di hutan-hutan. Seperti teman-teman lihat di sini, ini mereka tumbuh liar di bawah batang-batang pohon. Jauh dari tempat tanaman Sri Rejeki tadi, Mama juga menemukan hamparan tanaman Syngonium masih di bawah batang-batang pohon di pinggir sungai tadi ya teman-teman. Ini adalah jenis tanaman Syngonium podophyllum. Di sini juga ternyata ada Syngonium jenis yang lain, yaitu ini adalah jenis Syngonium angustatum little star. Melihat tanaman Syngonium, Mama juga di sini menemukan tanaman keladi. Nah, teman-teman lihat kan, ada tanaman keladi di sini. Cantik ya teman-teman. Jika tadi tanaman Syngonium dan tanaman Sri Rejeki Mama nggak mau ambil karena Mama sudah punya di rumah. Tapi kalau untuk tanaman keladi ini, walaupun Mama sudah punya, Mama tetap mau ambil buat banyak-banyakin koleksi. Ini umbi keladi ya teman-teman. Umbinya juga bisa kita tanam, nanti akan tumbuh pohon keladinya. Kalau yang ini adalah tanaman Colocasia esculenta. Jadi ini bukan jenis keladi ya teman-teman. Kalau kita di Indonesia sering bilangnya ini keladi talas, tapi ini sebenarnya jenis Colocasia. Sama dengan tanaman yang ini adalah Colocasia gigante. Ukurannya besar, kalau orang-orang suka bilang ini keladi giant atau keladi raksasa. Tapi ini juga berasal dari keluarga Colocasia.